Kalau begitu bukan hanya suara yang direndahkan, tapi juga badan. Jadi suara anak yang ideal itu tidak melampaui volume suara orang tua. Itu luar biasanya agama Islam. Bagaimana mengajarkan kepada kita qaulan karima. Jadi selepel lebih di bawah, baik fisik, posisi maupun suara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada keduanya dengan doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu doakan, apakah itu hidup atau meninggal, apalagi meninggal. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal berdoa, apakah orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Anak yang baik adalah anak yang selalu mendoakan, titip doanya setelah melaksanakan salat. Jadi idealnya doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 5 kali dibaca. 5 kali dibaca. Ya. Itu idealnya. Kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya atau membesuk orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya sekali 1 tahun, nanti hari ibu, tanggal berapa itu hari ibu? Baru berapa hari yang lalu kan, tanggal 22 bulan 12. Nanti tanggal 22 bulan 12 itu bukan anak namanya, ya, anak meleperu, ya. Makanya kalau mereka memperingati hari ibu, boleh jadi hari ibunya itu mengenang ibunya, mengingat ibunya, mendoakan ibunya, memperhatikan ibunya sekali 1 tahun. Tapi kalau kita dalam Islam 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari mengenangnya, mengingatnya, dan senantiasa, ya, menjaganya. Nah, itulah yang diajarkan kita kepada umat manusia ini dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, man ahaqqu bisuhbati, ya, man ahaqqu, siapa yang paling berhak, ya, untuk saya muliakan. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kedua ni roh. Thumma man, pada siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapakmu. Jadi 3 kali disebutkan ibu, baru disebutkan ayah. Ada ulama mengatakan maka posisi ibu 3 derajat lebih tinggi daripada posisinya ayah. Ulama menjelaskan bahwa kenapa 3 derajat, karena ada 3 yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Ibu yang mengandung, di mana-mana kita dibawa, beratnya janinnya 4 kilo 4 kilo dibawa kemana-mana selama 9 bulan. Coba kita beda 4 kilo, 2 kilo, jamin 4 kilo, 1 kilo mau kita bawa kelapa di mana-mana, ya, 1 biji mau kelapa kita bawa. Coba-coba itu, ya, tidak bisa. Yang bisa begitu ibu perempuan, ya. Itu yang pertama, yang tidak dilakukan oleh ayah.
Yang kedua, kata ulama, ibu itu melahirkan, ayah hanya menunggu di luar merokok, kadang-kadang di warkop menunggu. Ya, nanti ada telepon, lahir mianata, baru pergi rumah sakit. Ya, tapi ibu di dalam yang memperjuangkan antara mati dengan hidup untuk bisa melahirkan anaknya. Itu yang kedua, yang tidak dilakukan oleh sang ayah. Apalagi yang ketiga, menyusui selama 2 tahun atau beberapa bulan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang tidak dilakukan oleh ayah. Jadi seorang ibu mendapatkan posisi 3 derajat dibanding ayah karena memang jasa-jasanya yang luar biasa kepada putra-putrinya.